Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Apa yang kemudian kita lihat hari ini pertemuan Ridwan Kamil dengan seorang Jokowi dan Prabowo ternyata bikin blunder. Coba kita lihat saja ya, lihat saja nih. Survei Litbang Kompas Pilkada Jakarta, RK Suswono 34,6%, Darmakun ya 3,3% dan Pramono Rano 38,3%. Ini selisihnya 4% loh begitu kan. Ini padahal apa yang dilakukan oleh Ridwan Kamil bertemu Jokowi, bertemu dengan seorang Presiden Prabowo, tapi elektabilitas dan popularitasnya tidak naik-naik mereka. Rugi dong begitu kan? Jadi sekarang ini ya kita lihat saja bahwa seperti PKB ya, Nasdem, terus kemudian partai-partai yang lain begitu nampaknya sudah lepas tangan begitu kan ya. PKS mati-matian berdarah-darah melawan PDIP ya. Simpatisan-simpatisan Anies Baswedan anak Ambah banyak yang dukung Pramono Rano Karno. Kita lihat saja di sini. Artinya apa? Artinya bahwa ya program yang dilakukan oleh Ridwan Kamil dan Suswono ini tidak begitu menarik di Jakarta begitu kan. Dianggap sebagai omon-omon saja. Karena pemilih di DKI Jakarta itu sangat realistis banget ya. Kalau sudah seperti ini siapa yang susah ya? Siapa yang susah? Jokowi begitu kan. Siapa yang susah kalau seperti ini? Ya PKS. PKS tidak dapat menteri, kalah pula begitu kan di Jakarta. Apa yang mau diandalkan nanti di tahun 2029? Kan begitu logikanya. Makanya saya kira jangan sombong lah ya. Kita lihat bahwa Ridwan Kamil dan Suswono ini nampaknya Ridwan Kamil dan Suswono tidak begitu naik signifikan begitu kan ya, stagnan ya 3,5 3,4 begitu kan, stagnan di situ begitu. Coba kita lihat saja apa yang kemudian ini Litbang Kompas loh begitu kan ya. Litbang Kompas itu ya tanpa ada keperluan siapapun, tanpa iming-iming siapapun begitu, karena yang memvote di situ adalah warga DKI Jakarta itu sendiri begitu secara rasionalitas. Artinya apa? Litbang Kompas itu tanpa kepentingan politik. Kalau Litbang Kompas itu sudah menandakan bahwa itu adalah menang, saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa ya Pramono Rano Karno itu sudah menang begitu kan ya. Coba kita baca. Survei Litbang Kompas Pilkada Jakarta, Kimplas terbelah tak kompak dukung Ridwan Kamil dan Suswono. Iya, kita lihat saja begitu. Makanya 23,% ini masih belum menentukan arah begitu kan. Kalau ini sampai didapatkan oleh Pramono Rano Karno bisa saja 40%. Artinya apa? Artinya bisa saja ada putaran kedua begitu kan ya untuk menentukan siapa yang akan menang di situ. Makanya Ridwan Kamil sudah mau bertemu dengan Prabowo, bertemu dengan Jokowi, malah blunder. Jadi gimana ini kawan ya, kok seperti itu elektabilitas ya, makanya jangan sombong lah kalau elektabilitas pertama tinggi begitu kan, tiba-tiba mengatakan saya menang satu putaran, Ridwan Kamil Suswono menang satu putaran, merem saja menang. Belum tentu bos, ini Jakarta begitu kan ya. Kecuali yang berbicara itu di Jawa Barat ya, itu banyak orang yang percaya. Tapi kalau sudah pecah kongsi ini kan gimana begitu. Jadi yang masih belum menentukan di situ ada 23%. 23% ini saya kira kalau menjadi rebutan ya silahkan begitu kan ya. Makanya sekarang sudah banyak yang mengaku, wah ini anak Abah sudah dukung Ridwan Kamil Suswono, anak Abah sudah dukung Ridwan Kamil Suswono. Jadi jangan sampai Anies Baswedan itu ketemu dengan salah satu calon. Kalau dia ketemu dengan salah satu calon, saya yakin yang ketemu itu akan menang. Ini akan menjadi rebutan di situ begitu ya. Saya kasihan banget sama PKS. Itu aja sebenarnya ya. Kasihan banget ya. Makanya saya kira kenapa kok Suswono itu pertanyaannya begitu. Kenapa tidak yang lain aja begitu kan ya. Yang sudah ya Pak Mardhani misalnya begitu, silakan aja. Makanya ini menjadi pertanyaan penting begitu kan. Coba kita baca lagi.
Andesidetnya masih besar ya. Ridwan Kamil Suswono dan Pram masih berpeluang menang satu putaran. Dharma Kun juga berpeluang besar menyelesaikan satu putaran. Wajah jatuh paslon Ridho, wakilnya menista Nabi. Nah ini yang kemudian anjlok di situ begitu kan ya. Yang sedang digoreng hari ini Suswononya di situ. Makanya kalau tidak retorika dalam dunia politik untuk panggung depan dan panggung belakang, jangan seperti itu begitu. Malah blunder seperti Ahok begitu kan. Walaupun ya Suswono ini adalah agamis, tapi perlu diingat di Jakarta itu beragam, sehingga keberagaman itu tidak bisa untuk menentukan bahwa religius atau agamis bisa menentukan kemenangan. Belum tentu bos, ini Jakarta. Lucu kan sekarang ini. Nah, bagaimana Ridwan Kamil sudah berdarah-darah ketemu seorang Jokowi, ketemu seorang Prabowo, ketemu dengan loyalisnya tim Anies Baswedan, anak Abah di situ begitu kan. Justru ketemu dengan Jokowi dan Prabowo itu blunder. Kenapa? Karena di mata masyarakat bukan soal itu yang dilihat, tapi gagasan, prestasi dan pengalaman, apalagi program-program yang kemudian yang akan diterima oleh masyarakat di Jakarta itu yang paling penting. bukan masalah saya akan membangun ini, akan membangun di tengah-tengah pasar apartemen, akan membangun ini, akan membangun itu. Logikanya gimana? Sekarang tidak bisa masyarakat itu dibodohi dengan hal-hal kayak begituan. Ya, saya yakin bahwa Pramono Rano-Karno kalau tidak blunder lagi saya yakin menang ya, kecuali mereka blunder ya. Ya, jadi isu yang kemarin semakin santer di situ adalah Suswononya begitu kan. Itu yang sedangkan Ridwan Kamil menaikkan elektabilitas, Suswononya menjeblokkan anjlokkan elektabilitas. Ini kan rugi di situ begitu kan. Ya tidak seimbang, stagnan di situ begitu. RK besar kemungkinan kalah di Jakarta. Masyarakat udah muak dengan dinasti Mulyono. Masa mau pilih RK yang jelas-jelas Cagup Kong Kali Kong Mulyono dan Kim. Ini komentar-komentarnya. Walaupun sudah bansos dikerahkan di situ begitu kan? Ya, tapi kita lihat saja ini ya buktinya ya. Bansos pun diturunkan. Ngeri-ngeri sedap ini bos ya. Pertarungan politik hari ini sudah semakin anjlok. Saya yakin kalau di Pilkada DKI Jakarta memilih secara rasionalitas untuk mencari pemimpin, maka jalan satu-satunya yang paling tepat menurut saya adalah Pramono Rano-Karno. Saya tidak mendukung PDIP, tapi saya mendukung adalah bagaimana Rano-Karno dan Pramono ini begitu kan bisa meneruskan apa yang dilakukan oleh sosok Anies Baswedan. Program-program yang dilakukan sosok Anies Baswedan akan dilanjutkan oleh Pramono Rano-Karno. Ini baru keren. Baru keren ini bos, berbeda dengan Heru Budi begitu kan. di Jawa Timur nampaknya Bu Hovifah akan tenggelam begitu kan ya. Elektabilitas dan popularitas Risma sudah akan semakin dekat dengan dengan Bu Hovifah. Padahal Bu Hovifah sudah pencitraan sudah 3 tahun yang lalu. Ini kita lihat saja begitu kan ya, bahwa memang PDIP ini untuk menugaskan kadernya itu memang bagus begitu kan ya. Maka sistem pengkaderannya sangat kuat sekali. Artinya Bu Risma kalau mengalahkan Hovifah jelas di situ begitu, bukan soal siapa yang diusung oleh partai ini partai itu. Walaupun sekarang Hovifah masih di atas angin begitu kan ya, karena begitu banyak dukungan-dukungan itu. Makanya inilah yang kemudian pada akhirnya orang akan menceritakan dan akan melihat sosok bagaimana ya yang dilakukan oleh Ridwan Kamil dan Suswono ini. Coba kita baca ya dari Litbang Kompas. Ini menarik loh begitu kan ya. Litbang Kompas merilis dari survei Kompas ya Pilkada Jakarta ya 34,6% dan Bang Rekun ya 3,3% dan Pramono Rano-Karno 38,3%. Artinya secara faktual di situ Pramono itu sudah bisa dimenangkan ya. Itu akan masuk ke putaran kedua. Litbang Kompas merilis hasil survei terkait dengan pemilihan kepala daerah di Jakarta ya. Survei menunjukkan hasil elektabilitas bagi ketiga pasangan calon ya Pramono Rano-Karno, Suswono ya Ridwan Kamil dan Suswono begitu kan ya. Maka responden memberikan pertanyaan, jika Pilkada Provinsi Jakarta dilakukan hari ini siapa yang akan menang?
Maka jawabannya adalah Ridwan Kamil 34, Pramono Dharma Pongrekun adalah 3,3% dan Pramono Rano Karno 38,3%. Yang masih belum menjawab itu 23%. Artinya apa? Artinya ada peluang untuk Ridwan Kamil untuk melihat bagaimana margin of errornya ini harus benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dalam artian bahwa kita tahu ya 23% itu bisa saja akan berubah setelah pencoblosan ya. Atau jangan-jangan, nah jangan-jangan ini begitu kan ya. Atau jangan-jangan 23% ini adalah orang yang kemudian menggema soal coblos semua. Bisa saja orang yang masih belum menentukan itu begitu kan. Nah, kan semakin besar ya, orang-orang kan semakin besar untuk melihat hal-hal kayak begituan. Makanya di sini lihat saja survei dari Litbang Kompas ini dilakukan oleh wawancara 20 sampai 25 Oktober begitu. Kemarin begitu kan. Ini sangat blunder sekali Ridwan Kamil bertemu dengan Jokowi. Jokowi sudah tidak laku di Pilkada Jakarta. Jangan bawa nama Jokowi begitu kan ya. Maka jalan satu-satunya untuk Ridwan Kamil menang ya di Pilkada DKI Jakarta. Saya bongkar ini begitu ya. Saya bongkar ini biar Ridwan Kamil dan Suswono ini menang begitu. Saya kasihan kepada PKS sebenarnya. Biar menang ini begitu kan ya. Kalau ingin ketemu ya untuk sementara ini ya bertemulah dengan sosok Prabowo ya. Jangan dengan Jokowi malah tambah blunder di situ. Dengan sosok Prabowo di situ orang akan melihat bahwa di tangan Prabowo siapapun itu tidak akan berkutik karena selama ini selama 20 hari memimpin begitu kan ya seorang Prabowo ini sudah dianggap sukses untuk masalah pertama masalah hukum ya supremasi hukum, masalah soal kebijakan ini masih dilakukan oleh sosok Prabowo dan itu kalau ingin Ridwan Kamil dan Ridwan Kamil dan Suswono ingin menang dekatlah dengan Prabowo, jangan dekat kepada Kim begitu kan ya. Kenapa? Kim plus itu begitu kan. Yang hari ini seperti PKB, Nasdem yang lain begitu kan. Sudah dipasrahkan, silakan bertarung. Saya kan sudah ngusung dari partai. Paling yang datang cuma simbolis, formalitas. Itu aja begitu kan. Makanya kalau ini dimanfaatkan betul oleh PKS, ya saya yakin ini akan ada kemenangan sudah di depan mata begitu kan. Karena sekarang ini makanya dari Pramono Rano Karno makanya sampai hari ini mengatakan saya dengan Ridwan Kamil ini lebih dekat ketimbang ya Ridwan Kamil Suswono ya kepada sosok Prabowo. Iya diklaim seperti itu begitu kan. Makanya ini kita lihat saja bahwa apalagi dua hal begitu di Pilkada DKI Jakarta. Saya memandang bahwa dan menganalisis ketika Pramono Rano Karno mengatakan saya akan melanjutkan bagaimana ya apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Semuanya ya bisa JIS sebagai home base-nya begitu kan ya Persija. Dia akan sudah berjanji itu. Ridwan Kamil baru-baru kali ini yang mengatakan bahwa JIS akan menjadi home base-nya atau menjadi tempatnya Persija itu baru-baru ini. Lebih duluan Suswono lebih duluan Pramono Rano Karno begitu kan. Sehingga orang akan melihat sosok Anies Baswedannya, bro, ya. Jadi kalau sekarang sudah terlambat, makanya 23% ini ya, 23% ini kalau Ridwan Kamil mampu meraih ini bisa saja menang ya. Ya, bisa saja menang 1 putaran, bisa saja menang 2 putaran. Asalkan satu begitu, dekatlah dengan Anies Baswedan, dekatlah dengan Prabowo. Tidak ada lagi di situ begitu. Makanya saya jamin itu begitu kan ya. Maksudnya saya yakin begitu. Makanya kenapa setiap Pramono dan Rano Karno, setiap apapun mereka bertemu dengan siapapun, dia akan mengatakan saya akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh gagasan Anies Baswedan. Ya walaupun nanti terpilih misalnya nggak tahu dilanjutkan atau tidak, tapi yang terpenting adalah komunikasi politik dari sebelum-sebelumnya itu dibicarakan begitu kan. Ya Ridwan Kamil agak enggan untuk mengakui prestasi Anies Baswedan. Itulah kesalahan dari Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil Suswono itu agak enggan bro ya kawan-kawan, agak enggan untuk bagaimana untuk melanjutkan program Anies Baswedan, bagaimana untuk mengakui prestasi Anies Baswedan, masalah soal JIS, masalah soal yang kemudian kena dampak kepada masyarakat. Ya Ridwan Kamil hanya belakangan di situ. Ya malah Suswononya ngurusi masalah soal janda.
Ini kan rugi begitu kan ya. Masalah soal pengangguran ya, masalah pengangguran muda, masalah soal janda, masa ngurusi kayak gitu begitu kan ya. Masa selama ini Suswono ngurusi kenapa Anies Baswedan tidak didukung PKS, sana sini yang diukit itu aja begitu kan. Makanya saya pribadi begitu menekankan bahwa ya kalau ingin menang ya setidaknya komunikasi apa yang dilakukan oleh sosok Anies Baswedan itu ya diklaim begitu kan. Ya salah satunya misalnya PKS. Wah, PKS mendukung sosok Anies Baswedan sangat-sangat luar biasa. Prestasinya, gagasannya, programnya. Kan itu yang seharusnya diklaim oleh PKS. Malah PKS mau cuci tangan soal-soal kayak begituan. Apa takut kepada partai-partai yang lain yang sekarang agak mau enggan untuk ya mau mendukung sana sini begitu kan. Logikanya kan gitu begitu. Makanya saya yakin dan saya yakinnya Ridwan Kamil dan Pramono ingin menang ya dekat-dekatlah dengan klaimlah dengan komunikasi yang dilakukan Anies Baswedan. Maksudnya program-programnya klaim sana sini. Wah ini bagus karena PKS dukung Anies Baswedan bisa maju. Ya kan itu seharusnya diklaim. Malah Suswono jualan janda ya. Masalah Suswono memberikan statement-statement soal janda yang kemudian menjadi masalah besar hari ini begitu kan. Saya sih tidak terlalu masalah kayak begituan begitu kan. Masa konfirmasi masalah kontroversi masalah soal janda klarifikasi sampai 1 minggu kok begitu kan. Ya nggak usah lah blunder-blunder kayak gitu. Ya yang mending lebih baik kalau Suswono saya kira ya bicarakan sosok Anies Baswedan. Artinya saya akan bawa program Anies Baswedan, saya akan ambil program Anies Baswedan. Ya masalah jadi atau tidaknya nanti terserah kan begitu. Secara logika ya, secara logika. Saya tidak mengajari. Cuma realitanya seperti itu. Anak-anak Abah itu di Pilkada Jakarta masih kuat. Dan sekarang ya anak-anak Abah loyalisnya banyak yang dukung Pramono Rano Karno. Lihat saja begitu kekuatannya semakin tinggi kan. Makanya jangan anti lah di situ begitu kan. Itu kesalahan dari PKS. Makanya PKS kemarin ketika dikritik diam aja. Nggak usah membalas sana sini malah membalas. Itu semakin parah, semakin blunder di situ. Makanya masalah soal janda kontroversi yang dianggap oleh netizen hanya otak-atik masalah janda ini saya kira nggak usah dipikirkan masalah soal kayak begituan. Makanya untuk meraih 23% ini saya kasihan sama PKS. 23% setidaknya klaimlah program-program Anies Baswedan, klaimlah apa yang dilakukan Anies Baswedan, dan klaimlah apa yang kemudian kita lanjutkan kebersamaan ya di pilkada di program-program selanjutnya begitu kan ya. Makanya apapun bawa namanya Baswedan ya, seperti Pramono Rano Karno bawa Anies Baswedan, anak Abah sana sini begitu kan. Akhirnya elektabilitas Litbang Kompas sudah naik begitu kan. Saya yakin karena survei yang di Litbang Kompas ini tanpa kepentingan politik apapun begitu kan ya. Litbang Kompas tidak punya kepentingan kepada Ridwan Kamil, kepada Suswono. Mereka murni dari suara rakyat. Coba kita lihat, cek aja begitu kan ya. makanya blunder begitu Suswono di situ. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.